Air, ia bukan sekedar senyawa kimia H2O. Ia adalah hak asasi dan fondasi dari peradaban manusia. Dalam Sustainable Development Goals atau SDGs poin ke-6, dunia sepakat bahwa akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak adalah prioritas global yang tak bisa ditawar. Namun, memastikan ketersediaan air bersih di kota metropolitan sebesar Surabaya dengan jutaan penduduk dan industri yang terus tumbuh bukanlah tantangan yang mudah. Tanggung jawab besar ini diemban oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, sebuah institusi yang memiliki akar sejarah panjang bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Dulu dikenal sebagai Water Leading, kini PDAM Surya Sembada telah bertransformasi menjadi salah satu perusahaan air minum tertua dan terbesar di Indonesia. Dengan cakupan layanan yang hampir menjangkau 100% wilayah Surabaya, PDAM dituntut untuk tidak hanya bicara soal kuantitas, namun juga kualitas. Disinilah peran vital laboratorium PDAM Surya Sembada sebagai garda terdepan penjamin mutu. Laboratorium ini bukan sekedar pelengkap. Laboratorium ini telah terakreditasikan Komite Akreditasi Nasional dengan standar ISO 17025. Ini berarti setiap tetes air yang diuji memiliki standar presisi dan validitas yang diakui secara internasional. Namun, di tengah tuntutan zaman yang serba cepat, apakah sistem manajemen laboratorium ini sudah cukup tangguh menghadapi tantangan masa depan? Pertanyaan inilah yang membawa saya ke sini. Perkenalkan, nama saya Desinta Rizky Ashari, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, program studi bisnis digital. Selama periode ini, saya tidak hanya datang untuk belajar, namun untuk melakukan riset mendalam. Saya melakukan penelitian analisis strategi kinerja laboratorium PDAM Surya Sembada dengan tujuan memotret kondisi real dan merumuskan strategi pengembangan yang berbasis data. Langkah pertama penelitian saya dimulai dengan membedah kondisi existing dengan melihat bagaimana operasional laboratorium berjalan sehari-hari. Saya perlu memetakan apa yang menjadi kekuatan laboratorium dan di sisi lain apa saja kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Bukan untuk mencari kesalahan tetapi untuk memahami faktor internal perusahaan. Tidak hanya itu, saya juga melihat bagaimana regulasi pemerintah, teknologi pesaing, dan kebutuhan pelanggan saat ini. Ini semua saya rangkum dalam analisis faktor eksternal. Identifikasi faktor internal dan eksternal ini sangat krusial, karena dari sinilah kita tahu bahwa laboratorium ini sedang berdiri di posisi yang aman atau perlu strategi pertahanan ekstra. Untuk mendapatkan analisis yang akurat, saya menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data sekunder saya dapatkan dari arsip laporan kinerja tahunan dan dokumen internal perusahaan. Namun, data dokumen saja tidak cukup. Saya melakukan wawancara mendalam dengan pembimbing lapangan saya di PDAM Surya Sembada. Diskusi ini membuka wawasan saya tentang visi, misi perusahaan. Dari beliau, saya mendapatkan validasi mengenai isu-isu strategis yang sedang dihadapi laboratorium saat ini. Validasi pakar ini menjadi pondasi utama sebelum saya melangkah ke tahap survei. Selanjutnya, saya membuat kuesioner AHP, IE Matrix, dan juga QSPN yang sudah melalui tahap revisi dari dosen pembimbing. Setelah itu, saya membagikan kuesioner kepada para responden, yakni para expert laboratorium dengan range usia 32-47 tahun. Hasil akhir cukup menarik. Berdasarkan pengolahan data, posisi laboratorium PDAM Surya Sembada saat ini berada di sel 4, yang berarti agresif dan bertumbuh. Artinya, laboratorium memiliki kekuatan internal yang besar untuk menangkap peluang eksternal yang ada. Riset ini bukan hanya soal angka dan data. Penelitian di PDAM Surya Sembada mengajarkan saya bagaimana teori di kampus bertemu dengan realita di lapangan.
bagaimana pengambilan keputusan berbasis data, dan bagaimana bekerja secara profesional. Terima kasih kepada seluruh mentor dan staf PDAM Surya Sembada atas bimbingannya. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Saya Desinta Rizky Ashari mengucapkan terima kasih banyak kepada mitra PDAM, responden sekaligus pembimbing mitra serta dosen yang telah membantu saya hingga penelitian ini berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.